Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau kita bahas adalah tindakan menyempurnakan rasa. Iya, tindakan menyempurnakan rasa. Bagi Anda yang menonton video saya tidak urut, perlu saya ingatkan Anda perlu menonton dari video vibrasi 001. Di sana saya cerita bahwa ada sebuah keterhubungan erat antara rasa dan realita. Karena dari hasil penelitian, rasa adalah bahasa dari pikiran bawah sadar yang kekuatannya 88%. Sehingga sebetulnya yang benar itu bukan positive thinking, tetapi positive feeling. Jadi perasaan kita itulah yang menjadi indikator apakah kita benar-benar positif atau tidak. Banyak orang yang menggembor-gemborkan positive thinking, padahal ada satu perasaan yang bertolak belakang dengan pikirannya yang positif. Kayak gitu ya. Anda di sininya bilang bisa, di sini di dalam hati Anda mengatakan, aduh ini susah. Nah, sebetulnya rasa ini yang lebih kuat pengaruhnya kepada sebuah peristiwa yang akan hadir dalam hidup kita. Nah, tindakan menyempurnakan rasa sebetulnya masih nyambung kepada video-video sebelumnya, termasuk video yang memahami mabuk loa ya. Saya menyampaikan di situ bahwa salah satu ciri dari mabuk loa itu Anda mengabaikan tindakan. Jadi tindakan itu dianggap bukan hal yang penting gitu. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa sebetulnya tindakan itu perlu dilakukan karena itu akan menyempurnakan rasa yang kita akses. Saya kasih contoh supaya Anda paham. Jadi gini teman-teman, salah satu contoh paling nyata adalah saya. Saya mengamati benar bahwa apabila ada sebuah perasaan khawatir, ada sebuah perasaan was-was yang muncul pada diri saya, itu yang berbahaya. Saya amati betul tuh seperti itu. Sehingga pekerjaan rumah bagi batin saya adalah bagaimana menghilangkan perasaan was-was itu. Bagi orang-orang tertentu mungkin dengan semudah itu, tetapi bagi orang-orang yang logiknya sangat kuat seperti saya harus berjalan memutar, saya harus melakukan tawaf ya, supaya pikiran bawah sadar saya ini tidak lagi memunculkan perasaan was-was itu. Sebagai contoh begini, jadi posisi saya di Jogja ini adalah sebetulnya area yang bukan di pinggiran ya, saya termasuk berada di jalan yang salah satu yang paling populer di Jogja. Hanya saja semenjak angin kencang sering datang dan hujan sangat lebat, kadang listrik dari PLN itu bisa mati tiba-tiba. Walaupun mungkin matinya hanya setengah jam 15 menit, tetapi kan tetap saja mati. Dan dalam masa pandemi di mana pekerjaan saya online dan seringkali perusahaan yang mengundang saya mengharuskan saya untuk memberikan pelatihan secara online, itu sangat mengganggu. Pertama, ketika listrik mati, otomatis tidak ada suplai listrik kepada laptop saya. Oke lah, katakanlah laptop saya bisa survive sampai 3 jam ke depan. Pertanyaannya adalah, listrik itu juga mensuplai modem IndiHome saya. Sementara IndiHome saya sudah saya set untuk speed yang cepat ya. Terus terang internet di rumah saya itu 40 Mbps. Buanter banget gitu. Nah, tetapi kalau nggak ada listrik, modem tidak nyala, percuma juga. Nah, mungkin ada di antara Anda yang komen, ya tinggal pakai itu aja yang dari operator. Atau bisa pakai handphone di tethering, kayak gitu kan. Perlu Anda tahu bahwa BTS itu
bisa masih memancarkan sinyal apabila masih ada baterai yang cukup. Nah, dari pengalaman, kalau misalkan listrik nyalanya itu mungkin 2 jam kemudian, baterai hanya bisa survive 1 jam. Setelah itu sinyal dari operator pun lenyap. Sinyal internet ya, bukan sinyal SMS. Sehingga otomatis yang paling mengganggu adalah bagaimana supaya ketiadaan internet ini bisa diatasi, kan begitu. Sebetulnya sangat random sekali terjadinya mati listrik ini, dan saya tidak tahu juga. Tetapi perasaan was-was saya ini yang akan memungkinkan terjadinya sebuah perpotongan antara listrik mati, angin kencang, hujan lebat, dan saya pas lagi ngajar secara online. Kalau ketiganya tidak bertemu dalam satu ruang waktu kan nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi was-was saya ini yang sangat mungkin mengundang semuanya hadir bersamaan. Artinya saya nanti akan mengalami trouble ketika ngajar. Nah, saya sudah mencoba untuk berpasrah dan sebagainya, ternyata sulit sekali terus terang. Karena apa? Istri saya itu kan sering dia melakukan semacam conference dia lewat Zoom, pokoknya komunikasi lewat semacam webinar kayak gitu ya. Dan istri saya tidak ada perasaan cemas. Dia bilang ke saya, ya udah pasrah saja. Saya bilang, sebentar, ini beda kasusnya. Kamu kan melakukan seminar online dan sebagainya itu kamu kan gratis ya. Loh, saya itu dibayar sangat mahal di perusahaan. Sehingga saya harus sebisa mungkin untuk melakukan yang terbaik. Ada sebuah beban di situ. Beda kalau Anda cuma gratis saja, nggak ada sebuah beban. Tetapi kalau saya itu dibayar dengan harga yang tinggi, ini menjadi sebuah tanggung jawab saya gitu loh. Nah, disitulah akhirnya saya melakukan sebuah tindakan untuk menyempurnakan rasa berserah saya supaya was-was itu hilang. Apa yang saya lakukan? Saya akhirnya membeli sebuah perlengkapan ya yang bisa mensuplai listrik selama 10 jam. Jadi kalau misalkan listrik shutdown, saya masih bisa dapat supply untuk laptop, saya masih bisa dapat supply untuk lampu di kamar kerja saya di ruangan ini, dan saya masih bisa mensupport untuk modem IndiHome. Karena jaringan Telkom dengan jaringan PLN kan terpisah. Jadi walaupun nggak ada listrik, as long as modem IndiHome ini nyala, internet tidak akan terganggu. Sudah, saya akhirnya membeli peralatan itu dengan harga yang tidak murah tentunya. Dan perasaan saya, was-was saya hilang. Nah, yang menarik adalah ketika saya sudah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk antisipasi supaya kalau listrik mati, saya masih aman untuk melakukan seminar. Malah, boleh dibilang, saya akan bisa menghindari kejadian di mana listrik mati pada saat saya ngajar. Nah, jadi tindakan yang saya lakukan, tindakan saya membeli peralatan antisipasi listrik mati, ya, nulisnya cepat aja. Ini menyempurnakan rasa berserah saya. Nah, dan sebetulnya bagi saya tidak hanya menyempurnakan rasa berserah, tetapi pada saat nanti terjadi sebuah kejadian di mana ternyata ada apa-apa dengan jaringan Telkom juga sehingga sinyal internet saya tetap juga mati, itu kemungkinan terburuk. Saya akan terbebas dari rasa menyalah-nyalahkan diri saya sendiri. Kenapa? Saya sudah do my best, sudah preparasi yang paling baik, dan tetap ada kendala. Itu bukan salah saya. Tetapi pada saat saya tidak doing the best, saya akan dihantui rasa was-was dalam prosesnya. Dan nanti akan sulit menerima kejadian apabila ada trouble. Ini mirip dengan kejadian waktu ibu saya sudah berada di posisi di puskesmas, dan menurut dokter puskesmas harapan hidup ibu saya kecil sekali karena batang otaknya yang sudah rusak. Secara pengetahuan saya ngerti banget kalau sudah batang otak itu kemungkinan kecil untuk bisa survive, atau kalaupun hidup komanya lama sekali. Nah, tetapi untuk menyempurnakan rasa ikhlas saya, rasa ikhlas kami sebagai keluarga, ayo kita tetap bawa ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih komplit. Dan sampai rumah sakit ternyata ibu saya tetap meninggal. Tetapi kami lebih mudah untuk bisa menerima itu karena apa? Karena kalau kami cuma sampai puskesmas, lalu ibu wafat, bisa juga pihak keluarga yang lain menyalah-nyalahkan kami. Kenapa nggak dicoba dibawa ke rumah sakit? Satu, bisa juga rasa menyalah-nyalahkan itu dari diri saya sendiri. Duh,
Coba saja kalau ibu saya bawa ke rumah sakit, siapa tahu masih bisa tertolong. Nah, akhirnya seandainya itu akhirnya mengganggu rasa penerimaan saya terhadap realitas. Paham ya? Jadi teman-teman, sehebat apapun Anda dalam pengelolaan pikiran dan perasaan, kadang kita tidak tahu apakah pikiran bawah sadar kita masih mempertanyakan itu. Karena dia melihat kita belum melakukan yang optimal. Oleh karenanya, mungkin betul saja bahwa rasa inilah sumber terjadinya realita. Dan banyak orang yang akhirnya gagal paham menganggap tindakan tidak penting. Padahal tindakan ini bisa digunakan untuk mensiasati agar pikiran bawah sadar tidak meragu, tidak mensabotase, sehingga menyempurnakan rasa berserah yang diakses, yang justru akan mensupport terjadinya realita yang memberuntungkan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.